Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mungkasih dari Ilmu Komunikasi dengan NPM 202001104072. Saya ingin menjelaskan tentang materi psikologi komunikasi. Saya dapat dari Google juga dan dari buku dari halaman 77-80. Saya membuat video ini untuk prasyarat UAS saya. Memori. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peranan penting dalam memengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap saat stimulus mengenai indera kita. Setiap saat pula stimulus itu direkam secara sadar atau tidak sadar. John Greaves, ahli matematika, menyebutkan 1011 atau 100 triliun bit. John Von Neumann, ahli teori informasi, menghitungnya sampai 2,8 kali 1020 atau 280 quintillion bit. Asimov menerangkan bahwa otak manusia selama hidupnya sanggup menyimpan sampai 1 quadrillion bit informasi. Wilden Penfield, ahli bedah saraf, pernah melaporkan bagaimana rangsangan dengan jarum elektris pada bagian-bagian otak tertentu dapat menghadirkan kembali rekaman ini, persis seperti memainkan rekaman video. Memori melewati 3 proses: perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Perekaman adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Penyimpanan, proses yang kedua, adalah menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif. Kita menyimpan secara aktif bila kita menambahkan informasi tambahan. Kita mengisi informasi yang tidak lengkap dengan kesimpulan kita sendiri. Mungkin secara pasif terjadi tanpa penambahan, pemanggilan dalam bahasa sehari-hari. Mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang disimpan. Selanjutnya ada jenis-jenis memori. Kita tidak menyadari pekerjaan memori pada 2 tahap. Yang pertama, kita hanya mengetahui memori pada tahap ketiga, pemanggilan kembali. Pemanggilan diketahui dengan 4 cara, yaitu yang pertama ada pengingatan. Pengingatan adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua ada pengenalan. Pilihan berganda dalam tes objektif menuntut pengenalan bukan pengingatan. Yang ketiga ada belajar lagi. Menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh, termasuk pekerjaan memori. 25% lebih cepat menghafal kutipan yang pernah didengarnya. Ini yang disebut relearning. Yang keempat ada redintegrasi, ialah merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Petunjuk memori mungkin berupa bau tertentu, warna, atau tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari Google, yaitu proses memori. Yang pertama, memori sendiri terletak di otak bagian depan, yaitu pada limbik sistem yang sangat penting dalam proses memori. Karena pada bagian limbik sistem terdapat cerebral penting, yaitu amigdala dan hipokampus. Yang kedua, amigdala penting dalam pemrosesan memori emosional, sedangkan hipokampus sangat berperan dalam pembentukan memori dalam pembelajaran spasial dan dekrilatif. Selanjutnya yang ketiga ada proses penyimpanan memori terjadi ketika kita mendapatkan informasi pada proses sensori memori. Lalu ada proses pengkodean informasi oleh otak. Ketika informasi tersebut bertahan lebih dari 1,5 detik, maka informasi akan diteruskan ke short-term memory yang berfungsi untuk penyimpanan memori sementara. Setelah informasi yang kita terima bertahan hingga 15 detik, maka akan dilanjutkan ke proses long-term memory, di mana long-term memory merupakan penyimpanan memori permanen dan dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Untuk mengingat lebih kuat, kita harus sering mereview dan mengulang kembali informasi kita, sehingga informasi tersebut dapat disimpan secara permanen oleh long-term memory. Di slide sebelumnya, saya menyebutkan sistem limbik. Apa sih sistem limbik? Sistem limbik adalah bagian otak yang sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi. Sistem limbik terdiri dari amigdala, septum, hipotalamus, talamus, dan hipokampus. Letak sistem limbik dalam otak manusia. Kumpulan struktur ini berada di bagian dalam otak, tepatnya di bawah korteks serebral dan di atas batang otak. Fungsi sistem limbik terlibat dalam pemrosesan dan pengaturan emosi, pembentukan dan penyimpanan memori atau ingatan. Dan saya juga menyebutkan amigdala. Apa sih pengertian amigdala itu? Amigdala adalah bagian dalam anatomi otak
yang berhubungan dengan proses emosi, perilaku, dan memori. Bagian otak ini berbentuk seperti kacang almond. Letak amigdala jauh di dalam lobus temporal, yaitu bagian dari korteks cerebral yang berada di tengah otak. Gambar di bawah ini letak amigdala berada. Saya juga ingin menjelaskan struktur amigdala. Amigdala adalah kelompok neuron yang memiliki hampir 0,3% dari total volume otak. Evolusinya dalam biologi manusia dan hewan tidak sepenuhnya jelas, tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa ukuran amigdala agak berkorelasi positif dengan jaringan sosial seseorang dan kompleksitasnya. Amigdala mengandung setidaknya 13 inti atau massa sel saraf yang biasanya dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama nukleus lateral atau samping, dan nukleus basal atau bawah. Yang kedua, nukleus sentromedial atau garis tengah-tengah. Yang ketiga, kortikal atau lapisan luar cerebrum. Amigdala memberitahu hipotalamus untuk berkomunikasi dengan sistem saraf otonom dan memulai pelepasan hormon stres yang bertanggung jawab atas perubahan fisiologis yang terkait dengan ketakutan, panik, dan kecemasan. Bagian-bagian yang berbeda dari amigdala memiliki fungsi khusus, termasuk nukleus basolateral, mengatur respon perilaku dan fisiologis terhadap stres. Amigdala sentral berperan dalam respons fisiologis terhadap stres seperti ketakutan, stres, dan beberapa rangsangan terkait obat. Amigdala yang diperluas berperan dalam kecemasan dan stres. Selanjutnya, apa yang terjadi jika amigdala rusak? Bersama aktivitas abnormal di bagian otak lainnya, kerusakan amigdala yang terjadi akibat depresi akan menyebabkan gangguan tidur dan perubahan aktivitas. Hal ini yang perlu diwaspadai adalah depresi jangka panjang dapat membuat penderitanya menyakiti diri hingga muncul keinginan bunuh diri. Dan terakhir, menjelaskan mekanisme memori. Sudah lama orang ingin mengetahui bagaimana cara kerja memori. Untuk mengetahui pekerjaan memori, kita harus menjawab mengapa orang lupa. Jawabannya menjelaskan mengapa orang ingat. Ada 3 teori yang menjelaskan memori: teori House, teori interferensi, dan teori pengolahan informasi. Sekian video materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.